Mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, kami boleh berkumpul bersama dalam ibadah pengutusan mahasiswa praktek. Kami bersyukur dan kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan pimpin pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara sekalian, ada sukacita hari ini. Ya, ini lama tidak ketemu, suwe ora jamu. Ya, ini wajah-wajah yang ceria dari saudara sekalian, bersyukur ya. Ya, jadi bisa ketemu. Ya, memang hari ini hari yang khusus untuk Mbak Mega. Karena hari ini secara khusus ada pengutusan untuk saudari Mega. Ya, jadi memang khusus dalam bagian ini. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kami mohon kesediaan Mbak Linda. Ini biar kita dengar suara. Lama sudah tidak bertemu. Silakan. Ya Pak, Yesaya pasal berapa Pak? 6. Pasal 6 ayat 1 sampai 8. Silakan. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yang ke-8 ya Pak. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang. 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang. Katanya, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Dan lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Dan namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dan tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada barang yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku, serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Ya, terima kasih Mbak Linda yang telah menyampaikan permohonan. Apakah share screen saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Oh ya. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini yang saya ingin bagikan untuk firman Tuhan yang singkat, yaitu panggilan seorang hamba Tuhan. Mungkin nas Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13, tadi ayat sampai 8 ya, itu sudah biasa Bapak Ibu baca, Bapak Ibu dengar. Nah, pagi hari ini saya ingin supaya kita kembali diingatkan lagi
Dan kita akan belajar dari kisah seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Yesaya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yesaya merupakan salah satu nabi yang memang dipanggil pada usia yang masih sangat muda. Ya. Nah, dipanggil dalam usia masih sangat muda, dan Nabi Yesaya termasuk nabi yang setia melayani sampai usia tua. Dan pelayanan dari Nabi Yehuda ini secara khusus untuk pertama-tama itu ada di Yehuda. Nabi Yesaya masih di Yehuda. Nah, ini ada peta. Ini ada Kingdom of Israel, lalu ada Kingdom of Judah, ini di sini. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 13. Di dalam nas itu dijelaskan ada 3 fakta tentang panggilan yang harus kita ketahui supaya kita semakin diteguhkan dalam melayani di ladang Tuhan. Jadi kita akan belajar mengenai 3 fakta terkait dengan panggilan seorang hamba Tuhan. Nah, mari kita akan lihat untuk fakta yang pertama. Dari ayat 1 sampai 7 di sana saya mengambil kesimpulan bahwa fakta yang pertama itu adalah Allah bisa memanggil siapa saja untuk menjadi hambanya. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi saya. Karena apa? Karena Allah bisa memakai dan memanggil siapa saja yang dikehendakinya. Nah, mari kita akan lihat faktanya. Nah, di dalam ayat 1 sampai 7 di dalam bagian ini memang ada proses pemanggilan Yesaya. Siapa Yesaya itu? Kalau kita lihat di dalam bagian ini jelas sekali mengenai keberadaan dari Yesaya. Memang kalau kita lihat di ayat-ayat tadi, Yesaya mendapat penglihatan. Nah, mari kita akan kembali lihat di dalam Yesaya pasal 6 di sini. Nah, pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Nah, di sini Yesaya mendapat penglihatan. Lalu ayat 2 di sana ada serafim. Lalu ayat 3, mereka berseru seorang kepada yang lain. Ini merujuk para serafim itu. Ayat 4, bergoyanglah alas ambang pintu. Ya, ada asap di sana. Lalu ayat 5, mari kita akan lihat. Di dalam bagian ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, kalau kita lihat di dalam bagian ini, jelas sekali. Celakalah aku. Ini masih tadi ya. Saya percepat. Nah, ini ayat yang kelima di sini jelas sekali. Celakalah aku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Jelas sekali di dalam bagian ini. Ini merujuk pada keberadaan dari Yesaya itu sendiri. Pada saat dia mendapat penglihatan, dia menyadari keberadaannya. Bahwa dia adalah, ya kalau kita lihat ini, celaka, binasa. Kata celaka menunjuk pada keadaan yang gawat. Kata celaka di sini Yesaya menyadari akan dirinya. Dan dia, ya kalau kita lihat di sini, aku binasa karena melihat sini. Nah, ini menunjukkan tentang keberadaan daripada Nabi Yesaya itu sendiri. Ya. Dia menyadari bahwa dia tidak layak. Dia menyadari bahwa dirinya tidak layak untuk melihat semuanya itu tadi. Dia sadar siapa dirinya. Ayat 6, ayat yang kelima
Di sini dikatakan, aku seorang yang najis bibir. Ini masih ayat yang kelima ternyata. Nah, ini menunjukkan tentang keberadaannya bahwa dia merasa bahwa dia tidak layak. Tidak layak. Tidak layak untuk melihat penglihatan yang Tuhan nyatakan kepadanya. Dia tidak layak ya, untuk melihat begitu luar biasanya Allah itu. Dia merasa bahwa aku seorang yang najis bibir. Ya, di sini. Lalu yang selanjutnya memang dia katakan, ya, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ini menunjukkan tentang ya latar belakang dari Nabi Yesaya. Dia menyadari bahwa dia orang yang najis bibir, dan dia juga menyadari bahwa dia berada di tengah-tengah bangsa yang najis bibir juga. Nah, mari kita akan lihat nih orang Israel itu kayak apa. Ya memang kalau kita lihat di dalam sejarahnya, ya orang Israel ini tegar tengkuk, penyembah berhala, bahkan kawin campur. Ya ini dosa-dosa orang Israel, bahkan menghujat Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Namun Tuhan bekerja luar biasa. Ayat 6, kalau kita lihat di sini jelas sekali. Ayat yang ke-7, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapuskan, dan dosamu telah diampuni. Sungguh luar biasa. Apa implikasinya dalam hidup kita? Nah, pelajaran pertama saya bisa simpulkan bahwa memang Allah bisa memanggil dan Allah bisa memilih siapa saja. Dalam konteks ini Allah memilih Yesaya, orang yang najis bibir dia akui dan tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, bangsa yang boleh dibilang memberontak pada Tuhan. Nah, apa implikasinya di dalam kehidupan kita? Allah tidak memandang latar belakang keberadaan kita pada saat Allah memilih kita. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kadang latar belakang, masa lalu bisa menyebabkan kita itu menjadi down untuk melayani di ladang Tuhan. Tetapi di sini kita bisa belajar dari Nabi Yesaya bahwa Allah bisa memanggil dan memilih siapa saja dengan latar belakang apapun sesuai dengan kehendaknya. Allah bisa pakai itu. Nah, Allah bisa pakai itu menjadi alat untuk kemuliaannya. Nah, itu pelajaran pertama, fakta pertama yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Nah, pelajaran atau fakta kedua apa yang kita bisa dapatkan? Yang kedua itu adalah panggilan menjadi hamba Tuhan itu perlu sebuah ketaatan. Ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Mari kita akan lihat. Pada pasal 6 ayat 8, di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua fakta menarik dari pernyataan ya di dalam ayat yang ke-8. Ya. Fakta apa atau hal apa yang menarik di sini? Yang pertama memang Allah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi hambanya. Fakta yang kedua, Allah menuntut kesediaan kita dalam ketaatan untuk memenuhi panggilannya. Nah, ini yang menarik. Mari kita akan lihat lebih jauh. Ya. Memang di dalam teks-teks lain kita bisa melihat, misalnya Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai 5. Di sana memang Allah memilih orang-orang yang mau dijadikan hambanya.
di sini dalam konteks Yeremia ya, ada kata membentuk, mengenal, keluar dari kandungan, itu menunjukkan bahwa memang pemilihan Allah ini ya jauh, bahkan sebelum dilahirkan, di sini pemilihan Allah sudah terjadi. Nah, kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai yang ke-5. Di sana dijelaskan seperti itu. Ya, itu terkait dengan pemilihan Allah. Jauh sebelum itu. Nah, demikian juga di dalam konteks bagian ini. Allah sudah menetapkan dan Allah sudah memilih Yesaya. Tetapi ya, kalau kita lihat di ayat yang ke-8 di sini jelas, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka saudku, ini aku, utuslah. Ya. Jadi di sini menjadi frase yang menarik. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau? Nah, ini kata mau ini menjadi sebuah penekanan di dalam bagian ini. Kata mau itu. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh lagi. Ya, dari kata mau, ya, kata mau tadi, kita mendapatkan ada makna. Yang pertama itu memang Allah menginginkan di dalam panggilan itu kita aktif. Aktif untuk memberikan respon atas panggilan Allah itu sendiri. Lalu yang kedua memang Allah menginginkan adanya tindakan nyata di dalam kehidupan kita dalam memenuhi panggilan itu. Lalu yang ketiga memang Allah menginginkan kesediaan kita, kerelaan, keikhlasan untuk memenuhi panggilan Allah itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, ini makna dari kata itu sendiri, kata mau tadi ya. Nah, apa jawaban Yesaya waktu ditanya Tuhan? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya menjawab dengan jelas. Ini aku, utuslah aku. Yesaya bersedia dalam keikhlasan untuk menjadi seorang hambanya. Dan nanti kalau kita lihat di dalam fakta pelayanan Yesaya, Yesaya begitu luar biasa. Melayani hamba-hambanya, melayani umatnya, dan dipakai secara luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Apa implikasinya dalam hidup kita? Allah memang tidak hanya memanggil kita, tetapi Allah juga menuntut kesediaan kita untuk menerima panggilan itu. Untuk ya ini dari sisi itu, panggilan untuk kita mau taat di sana, mau bersedia di sana. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu fakta kedua yang saya bisa dapatkan. Fakta terakhir untuk hari ini kita bisa pelajari, ya, Allah memilih ya, siapa saja, latar belakangnya apa saja, Allah bisa pilih untuk jadi hambanya. Lalu yang kedua, Allah memanggil, menetapkan hambanya. Tetapi dari sisi hamba juga harus rela, kesediaan, dan mau taat di sana. Lalu yang ketiga, ini yang penting, Allah memberi tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap hambanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di ayat 9 sampai ayat yang ke-11, di sini tugas yang diberikan Tuhan kepada Yesaya memang sebenarnya sangat jelas. Walaupun kalau kita lihat di sini ada sesuatu yang dalam tanda kutip itu kayak aneh gitu tugasnya itu. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Wah, ini ya, ini menarik. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa itu keras, buatlah telinganya berat mendengar, buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya
dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Wah, ini kan bagian yang sepertinya ada kontradiksi, ada sesuatu yang menarik. Dengar sungguh-sungguh, mengerti jangan. Hati keras, telinga berat, mendengar, buatlah mata mereka melekat tertutup. Wah, sepertinya kok seperti ini. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan seterusnya. Sampai kapan Tuhan? Ini kalau ayat 11 ya, sampai kota-kota menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ya, saya tidak akan membahas bagian ini, tetapi saya lebih membahas kepada inilah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Jadi, nanti saudara bisa sendiri sih menyelidiki itu frase tadi ya. Frase yang dikatakan Tuhan di ayat yang ke-9 sampai 11 sampai 10 ya. Nanti bisa diterjemahkan sendiri. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa bagian yang ketiga di sini jelas sekali tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada Yesaya. Yaitu apa? Berbicara kepada orang Yehuda. Itu tanggung jawab. Berbicara. Menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang Yehuda pada waktu itu. Dan itulah yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Nabi Yesaya. Dan memang kalau kita lihat, Yesaya melakukannya dengan sangat baik. Nah, dalam Alkitab memang banyak tokoh-tokoh yang dipanggil menjadi hambanya dan diberi tugas khusus oleh Tuhan. Misalnya Musa, Tuhan panggil pilih untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Yunus, ya walaupun kita tahu ini di awal dari panggilan itu, dia lari dari panggilan itu, tapi akhirnya dia pun pergi dan diberi tugas memberitakan Injil di Niniwe. Demikian juga Paulus dalam PB, diberi tugas untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, demikian juga kita semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan bukan hanya sekedar memanggil, tetapi Tuhan juga akan menyediakan tempat untuk kita bisa melayani di ladang Tuhan. Seperti Musa dengan tempat pelayanan yang jelas, dan Tuhan juga akan memperlengkapi kita dengan berita pelayanan yang jelas. Yunus memberitakan tentang pertobatan Niniwe. Ya. Si Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wah, ini apa implikasinya bagi kita? Ini sudah kesimpulan saya terakhir ya. Kita harus percaya pada saat kita dipanggil Tuhan, Tuhan pasti menyediakan tugas dan tanggung jawab yang jelas. Akhir-akhir ini saya bertemu dengan beberapa mahasiswa dari Prodi Teologi dan Misi, pembinaan pelayanan 6 bulan atau pelayanan akhir. Dan kadang saya selalu tanya kepada mereka, kalau lulus mau kemana? Kalau lulus mau kemana? Harus mulai berpikir, harus mulai bergumul tentang masa depan. Karena apa? Karena memang ya studi di Efrata itu tidak lama. Betul ya? Apalagi zaman online begini. Ini semester depan online lagi.
Saya tidak tahu nanti bulan Januari apakah online lagi. Jangan-jangan saudara lulus dalam posisi kuliah online. Sehingga tidak tahu tiba-tiba, sudah lulus gitu ya. Sudah skripsi, sudah lulus. Kok nggak pernah di asrama gitu ya. Ya karena memang situasi ya. Ya seperti angkatan Mbak Sipora itu, ya semester ini tinggal skripsi. Semester depan semester ini masih skripsi, semester depan praktek. Habis itu udah lulus. Gitu ya. Sudah tidak berasrama lagi mungkin beberapa teman yang lain. Karena apa ya? Karena situasi dan kondisi. Saya juga bicara dengan beberapa anak yang angkatan 2000 ya. Semester 1 online, semester 2 online, semester 3 online lagi nanti. Saya tidak tahu semester 4 online lagi atau enggak. Kalau sampai online lagi berarti 2 tahun belum pernah berasrama, belum pernah lihat kampus, tetapi sudah separuh karena kita kan 4 tahun kan. Nanti kuliah setahun udah selesai. Cepat nih kuliahnya setahun doang gitu ya. Nah, jadi saudara sekalian memang itulah situasi. Dan saya selalu mengajak untuk kita selalu bergumul. Kira-kira setelah lulus mau kemana? Maksudnya dari prodi teologi sama prodi misi. Mulai saya dorong, mulai selalu ayo berjejaring bagi mahasiswa misi. Supaya setelah lulus itu saudara benar-benar tahu kira-kira Tuhan mau panggil saya di mana, saya diutus kemana. Tuhan panggil siapa saja, latar belakang apapun bisa dipanggil Tuhan. Dan Allah menginginkan kesediaan kita, ketaatan kita. Dan ingat bahwa Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab untuk kita mau pergi kemana. Kita tidak tahu situasi Indonesia, tetapi saya berharap untuk saudara sekalian untuk terus bergumul akan masa depan panggilan pelayanan saudara ke depan seperti apa. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, fakta panggilan dari seorang hamba bernama Yesaya, memang Allah memanggil Yesaya, orang yang najis bibir, yang berlatar belakang dari bangsa yang najis bibir, tapi Allah pilih panggil menjadi hamba. Yang kedua memang mau Allah menginginkan adanya sebuah ketaatan untuk melayani di ladang Tuhan. Lalu yang ketiga memang Tuhan memberikan tugas yang jelas. Tugas dari Yesaya jelas untuk berbicara kepada orang-orang Yehuda. Menyampaikan firman kepada orang-orang Yehuda. Nah, itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Nabi Yesaya. Nah, demikian juga untuk kita sekalian. Saya yakin Tuhan sudah pilih, panggil saudara menjadi hamba Tuhan. Allah menginginkan adanya ketaatan dari saudara untuk memenuhi panggilan sebagai seorang hamba. Dan yakinkan saudara bahwa Allah akan memberikan, menunjukkan kepada saudara tugas tanggung jawab, tempat pelayanan yang jelas untuk saudara boleh melayani ke depan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, untuk mengucap syukur firman Tuhan, sebelum nanti kita akan masuk dalam pengutusan mahasiswa praktek, saya mohon kesediaan Bapak Sabto untuk bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur kembali firman Tuhan boleh kami dengar beritanya dengan sangat jelas melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Suparman. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa. Tuhan memandang kami, Tuhan memilih kami, dan Tuhan memanggil kami untuk melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak ada hal yang lebih mulia daripada ini. Pasti banyak pergumulan, banyak tantangan, tapi kami mengucap syukur, kami memenuhinya, dan mau belajar terus memenuhi panggilan Tuhan ini dengan sukacita, dengan kehormatan yang tinggi, dengan rasa kerinduan yang mendalam, supaya hidup kami ya Tuhan sepenuhnya menjadi berkat bagi banyak orang.
Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, memohonkan berkat juga untuk Bapak Suparman, agar Tuhan pakai lebih luas, khususnya bagi mahasiswa STF Rata, sehingga mereka semakin siap sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat khusus saat ini. Berkati juga ibu dan anak kami Nathan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.